Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Kok bisa ya pertarungannya Satrio Benyingin Muhammad Rois itu sama para paranormal, sama dukun-dukun dan kiai-kiai cabul ini nggak diapa-apain, kok bisa berbalik sendiri ya serangannya ini loh. Jadinya kalian yang diserang-serang sama ilmu-ilmu perdukunan, ilmu-ilmu para kiai-kiai setruk gitu. Ini jadinya. Itu balik sendiri. Enggak diapa-apain, balik sendiri. Yang dibilang kiai setruk itu ujung diserang Pak Rusdi sini. Sama sini kadang perut. Ini yang nyerang mau menghancurkan istri Pak Rois, keluarga Pak Rois. Jadi Pak Rois itu santai saja. Ini nanti kalau ilmu-ilmu perdukunan, ilmu-ilmu tanah Jawa yang memiliki seperti itu, apa gaib-gaib itu, kalau udah berhasil kita hancurkan, udah mati semua orang itu, baru kita mendapatkan zaman emas. Sayang sih ratunya lambat. Ratunya ngubungi SP Rois lambat. Kalau nggak bisa kita hajar, tapi ya bukan lambat, mungkin itu udah perjalanan alam semesta ya. Jadi nanti kita agak tambah sedikit volumenya ya. Nanti bentar lagi, cepat atau lambat nanti kalau udah pas waktunya kita gas, kita tambah lagi. Jadi sekarang nggak usah pandang bulu, insya Allah nanti cepat atau lambat nggak pandang bulu. Baik yang manggung di apa itu, yang manggung di media, yang nampaknya kira musuh rewel langsung tembak aja, nggak langsung kita bunuh aja, biar lebih berhati-hati lagi kan gitu. Yang ngaku-ngaku Satrio Benying, yang kira-kira menghadang kita, langsung bunuh aja. Ya memang mau nggak mau, memang ini harus terjadi. Cara membunuhnya umatnya Satrio Benying itu cukup mandi suci, ya kan, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, hancurkanlah siapa yang mau kita hancurkan. Itu bisanya keluar semua. Inilah yang membunuh umat manusia yang selama ini seperti itu. Nampak ya? Nampak ya? Ini nampak ya? Nampak nggak? Ya ini serang-serangan rombongannya Aryo Hendroyono Harjito. Ini maksudku Aryo Hendroyono Harjito, Guru Ridwan, dia seperti ini. Makanya mereka itu selalu ngomongin setruk-setruk. Jadi orang-orang itu harus kita hantam semua. Islam radikal itu hantam semua, bunuh semua. Ya kita lanjutkan lagi ya. Ilmu-ilmu yang untuk menyerang, kita buat nyerang. Yang nggak berani zikir bismillah wajib mati, pasti mati. Karena pertempuran kita nanti harus zikir bismillah. Tapi harus itu kan ditata, disusun sambil nunggu ratunya secepatnya ya. Nggak bisa secepatnya, udah nggak bisa nunggu apa-apa lagi. Dan umat-umatnya Satrio Benying yang nengok videonya cepat sebarkan di seluruh mancanegara video Pak Rois. Anda dibilang sama Pak Rois kan,
pena, gunting, pisau, parang, apapun yang kalian pegang tancapkan ke bumi. Karena asal usul raga kita kan dari bumi. Dudukkan 3 kali. Assalamualaikum, ucapkan salam. Dudukkan top. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku nggak nyucuk bumi, nyucuk jantungnya siapa Al-Fatihah. Nggak perlu foto-fotoan. Foto boneka itu santet kacangan. Kalau ini santet kaji diri langsung. Nggak ada yang orang manusia yang kebal. Nggak ada manusia yang berilmu. Mana lebih hebat daripada senjata api, daripada bom-bom nuklir yang diciptakan AS. Kalau ngebom tanah Jawa harus dipasang bomnya di kemaluan perempuan. Biduan-biduan itu, ya kan? Itu kita pasang gaib penghancur alat vital rata orang Jawa itu. Jadi kalau perempuan cukup dipasang bom di kemaluannya aja. Ini diulangi lagi ya santetnya tadi. Kan kita mandi suci, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku niat mandi suci, aku minta sama engkau ya Allah hancur leburkanlah si apa ini titik-titik. Kalau kemaluan ya bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku niat mandi suci, aku minta sama engkau ya Allah hancurkanlah alat vital kaum laki-laki makhluk halus maupun iblis dajjal, sekalipun sehinggauli titik-titik nama perempuan. Al-Fatihah baru selama puasa itu tadi zikirnya bismillah sampai ketemu Rasulullah. Rasulullah itu yang sebenarnya rasa kita permintaan sama Allah. Allah kita siapa? Ibu bumi bapak angkasa sing nguasai raga jiwa. Jadi angin dan saat rapinnya Imam Mahdi Juru Samad Avatar Kalkinin tadi kan anak Allah. Ini kan. Ini yang akan menang-nangai nanti. Penangkalnya itu hanya mandi tobat atau mandi bunga 3 macam. Apabila kerajaan langit ini nanti udah terbuka. Itu enggak ada Satria Penyingit asli selama ke KW itu enggak ada. Tetap ya Satria Penyingit ya satu ini tadi. Yang punya pintu langit ini, kerajaan langit. Pengikutnya Satria Penyingit Muhammad itu enggak bisa dicelakai, ditembak cara halus seperti apapun enggak bisa. Terkecuali anak-anaknya Satria Penyingit ini nanti dia berbuat jahat, ya toh. Ini baru bisa. Dia mati sendiri nanti. Karena pertempurannya itu gaib. Ya seperti yang diajarkan Pak Ros ini. Makanya yang diajarkan Pak Ros, kalian nggak suka sama pejabat hadapkan sama Allah. Kalian nggak suka sama polisi hadapkan sama Allah. Tetap hancur orang ini nanti. Gitu. Yang namanya perang akhir zaman itu ya wajib perang. Perangnya ya perang gaib. Kita punya Allah yang nyata kok. Allah kita itu bumi sama angin. Nah, Satria Penyingit kan di tengah-tengahnya, makanya disebut pemimpin akhir zaman. Mau gendruwo sekalipun kita hadapkan sama Allah juga hancur. Jin kita hadapkan sama Allah, kita zikir bismillah juga hancur. Udah pasti hancur, nggak mungkin enggak. Makanya seluruh kiai-kiai tanah Jawa ku hadapkan aja sama Allah. Nah, nanti orang itu kalau nggak mau mati ya dia pasti berani mandi tobat. Makanya berkhianat nggak keterima, nggak bisa mandi tobat. Rumahnya Satria Penyingit yang di Kayangan Suralaya sana nggak boleh dikotori. Makanya kalau nggak kita serang ya kita akan dihalang-halangi terus nanti. Jadi Satria Penyingit itu bukan untuk Nusantara, tapi untuk dunia. Ya ini tadi kan untuk dunia. Ya, nanti Joe Biden buat masalah tembak gaib dari negara Indonesia juga hancur. Contoh kayak seluruh paranormal yang nyerang gaib sama istri Pak Ros ini, nanti kalau kalian bisa tengok lah ya.
Nanti Pak Res hadapkan sama Allah, kita hancurkan ya dukun-dukun ini tadi, bini sepuhnya maupun preman-premannya yang di sekelilingnya istri Pak Res itu, nanti kita hadapkan sama Allah. Insya Allah kalau nggak ada halangan Jumat depan, hari Jumat. Makanya Satrio Piningit kan ngajari kalian kan. Yang ditunggu ini kan ajarannya. Kita harus perangi dulu orang-orang zolim, orang-orang munafik ini tadi. Jadi para kiai itu tadi yang Islam-Islam radikal ini, dia nggak akan pernah nyerah kalau nggak kita bunuh. Karena apa? Karena raganya itu udah dihuni Dajjal ini tadi, dijalankan sama Dajjal. Dia bentuknya manusia, wujudnya manusia, tapi yang menjalankan raganya ini Dajjal atau iblis ini tadi. Apa ini yang mau kalian ikuti? Contoh kayak Pak Harjito yang manggung di channel IKN. Kalau dia diikuti, apa bisa menyelamatkan umat manusia ini? Seharusnya dia SP itu ada di sini, dia harus bertanggung jawab, memperkenalkan. Enggak, itu cuman penghalang. Jadi kesatria yang disebut kesatria orang-orang Jawa itu penyebab malapetaka di negara kita ini, di Ibu Pertiwi ini, bahkan dunia. Seharusnya kalau memang aku kesatria, aku akan membantu Satrio Piningit. Kan gitu, aku akan mengawal Satrio Piningit. Begitu Satrio Piningit muncul ini, dia sudah siap, harusnya dia sudah siap dan udah siap untuk bertarung. Ajaran apa yang akan dia ajarkan sama Satrio Piningit ini tadi. Makanya kalau Pak Rois muncul di IKN, menjelaskan secara terang benderang itu juga susah. Susahnya kenapa? Nggak mungkin sama Satria di antara ini tadi yang punya channel IKN itu nggak mungkin dipublikasikan. Gitu loh. Pak Rois ngomong agamamu itu pendusta, dia nggak berani. Ya memang agama muslim ini pendusta. 99% agama muslim yang sekarang ini pendusta. Kalau nggak agama muslim ini tadi pendusta, nggak mungkin Imam Mahdi diturunkan. Untuk apa Imam Mahdi diturunkan? Satrio Piningit Muhammad Rois, kenapa kok bisa bilang agama itu pendusta? Karena agama muslim yang sekarang ini sangat berbahaya. Sangat membahayakan umat manusia. Umat manusia ini akan celaka semua nanti. Celakanya di mana? Bahayanya itu di mana? Kalian cari dulu. Makanya setiap kalian sholat, sebelum kalian zikir itu, kalian harusnya tahu. Oh, aku zikir ini apa tujuannya? Yang aku zikirkan ini apa? Ini doa apa? Kan begitu. Contoh kayak Pak Rois zikirnya Bismillah. Apa arti Bismillah? Allah Maha Pengasih. Loh, begitu loh. Nah, setelah aku zikir ini, yang datang sama aku ini siapa? Kalau gaib, gaibnya yang mana? Seperti apa gaibnya? Nah, seperti itu. Jelas kan? Aku rasa ajarannya Pak Rois ini jelas, terang benderang. Makanya kau dendam sama siapa gitu, hadapkan sama Allah. Supaya apa? Semua orang itu sadar. Jangan bilang kalau orang mati ini sekedar mampir minum, singgah minum. Makanya orang-orang itu dibilang kesatria Nusantara. Kesatria Nusantara macam apa? Kebangkitan spiritual Nusantara kayak apa? Macam apa? Kenapa kok yang namanya kebangkitan spiritual ini hanya orang Jawa? Kenapa kok luar Jawa enggak ada yang bangkit?
Sedangkan di tanah Jawa aja udah dibilang 70% tersesat. Tersesatnya kayak mana? Orang yang terkenal kan pelacurnya. Seharusnya kan orang Jawa itu malu kalau punya malu, tapi orang Jawa dulu nggak ada yang seperti itu. Yang kowar-kowar seperti itu enggak ada. Memang betul-betul berjuang. Itu kalau kakek nenek kita dulu. Orang berbuat maksiat 40 rumah keliling itu aja ikut sial kok. Makanya kalau orang-orang dulu itu, kalau orang berbuat maksiat itu ditangkap, dinikahkan. Nah, sekarang enggak. Nikah 9 ditangkap, laporkan polisi. Berbuat maksiat itu kesukaannya Islam tanah Jawa. Tapi jangan bilang-bilang. Ya kan? Yang penting punya adab, punya etika, punya akhlak. Walaupun akhlaknya hanya di bibir, Allahnya juga di bibir. Kenyataannya sesambahannya iblis dan jin. Makanya sikit-sikit kerasupan, gembar-gembor pengobatan, tapi nggak bisa ngobati. Yang terkenal malah ibu Dadaya. Katanya para kesatria mana? Jiwa kesatrianya di mana? Satria Penyengit Allah dimunculkan sama Allah. Allahnya mana? Orang Satria Penyengitnya udah muncul kayak gini, kok masih Satria Penyengit? Apa mau nunggu diakui? Ya nggak mungkin nunggu diakui. Lah kalau kalian memang mau ngikut ya ikuti. Walaupun sekarang ini bisa dibilang terlambat atau belum waktunya juga bisa. Seharusnya kan Bundara MC Maya Karya itu cepat merapat. Kenapa? Karena terbukanya langit itu kan dari dia. Kalau Bunda MC ini udah merapat, ya kan udah merapat, mandi topat, bisa langsung disebarkan anak-anak, kita bisa tempur semakin kuat lagi. Karena kalau rombongannya Guru Ridwan itu nggak cepat kita bumi hangus kan, semakin membahayakan orang banyak. Semakin banyak orang tersesat. Semakin banyak Islam radikal, semakin celaka nanti. Kan udah tak bilang sama aku. Siapapun boleh ngaku Satria Penyengit, biarkan saja. Cukup tengok. Tengok ajarannya, kalau kita serang sama goib, hancur enggak dia? Kalau dia masih disanggup diserang goib, masih hancur diserang sama goib, ya kayak mana dia bisa jadi Satria Penyengit atau Imam Mahdi? Karena Satria Penyengit ini pemimpin di 3 alam. Begitu loh. Makanya tak bilang orang-orang IKN itu nggak masalah kita bumi hanguskan semua, nggak masalah. Itu bukan satria itu. Satria kuasa kegelapan semua itu. Orang-orang yang di IKN ini. Yang bukan hanya 1-2. Yang bukan satria itu yang apa itu cuma 1-2. Makanya dia suka adu domba, nggak pernah menjumpakan kedamaian. Itu memang ngomongnya selalu baik, tapi orang itu tetap serangan-serangan gaib yang dijalankan. Kayak Aryo, Hendroyono, Harjito itu mainnya. Pokoknya Pak Rais berapa kali diserang sama Harjito. Pernah Pak Rais diserang ininya, ini Pak Rais sama Harjito. Semalah sehari suntuk. Balik kena dia sendiri, panas rasanya badan. Padahal itu perbuatan dia sendiri, ilmu dia makan dia sendiri. Beruntung dia nggak ditirakati sama Pak Rais, nggak dilem sama Pak Rais. Kalau dilem langsung. Makanya Harjito nggak berani. Harjito nggak berani mempertanggungjawabkan kata-katanya sendiri. Orang-orang IKN itu
yang selalu manggung di channelnya IKN Kesatria itu nggak berani mempertanggungjawabkan. Yang di Lokajaya pun nggak bakalan berani mempertanggungjawabkan perbuatan dia sendiri. Makanya tengok di kolom komentarnya Pak Res atau di mana-mana yang ngomongi KW gitu, itu udah jelas itu kuasa kegelapan. Yang suka berbuat maksiat itu pasti. Karena Islam radikal ini kepengen secepatnya menguasai istana negara atau presiden ada di pihak mereka. Supaya dia itu bebas menyanyi dan menari di negara kita ini. Makanya apabila presiden ada di pihak Islam radikal langsung hadapkan sama Allah. Rame-rame. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.